la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ala zidi ni'mati tatimus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tanpa kedua nikmat itu tidak akan ada nikmat, artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya dan keluarganya, dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita semua di jalannya sampai kita dipertemukan semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, syariatkan bagi kita, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu kembali untuk seluruh istiqomah di kajian rutin bulanan Hijratul Kafah untuk membahas kitab Syama'il Muhammad yang pada hari ini kita membahas bab 29 dan bab 30, dan telah hadir juga bersama kita guru kita Hafizahullah Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita siapkan lingkungan di sekitar kita, mari kita bersihkan hati kita dan luruskan niat kita agar tidak sia-sia amalan kita. Kita niatkan hadirnya kita di majelis penuh kemuliaan ini semata-mata berharap ridhonya Allah Ta'ala. Mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Baik, insyaallah kita bisa langsung mulai. Tafadhol Mas Quran Ustaz. Barakallahu fiik Uda Syafar dan seluruh panitia kajian Hijratul Kafah yang semoga senantiasa dithabatkan, diistiqomahkan Allah, dan seluruh jamaah yang sudah bergabung. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Luruskan niat dan mari kita mulai insyaallah lanjutan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah peserta kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat kedua ba'da Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Semoga insyaallah Ramadan telah menjadikan kita pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga Allah senantiasa atau telah menerima setiap kebaikan, ketaatan, amal saleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali di hari Jumat ini di mana kita disunnahkan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di antara orang yang celaka didoakan oleh Jibril, kecelakaan diaminkan oleh Nabi adalah mereka yang senantiasa mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, akan tetapi lisannya tak tergerak untuk memperbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini mudah-mudahan insyaallah pembahasan kita kali ini menambah pengetahuan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini menjadi sebab Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap
Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah berkenan merahmati kita, mendekatkan surga kita dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ketika datang seorang sahabat, lalu kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Mendengarkan pertanyaan ini, maka Rasulullah balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Wahai sahabatku, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Sahabat ini ditanya, kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidaklah punya bekal yang banyak untuk akhirat, illa kecuali innani uhibbullaha wa uhibbu rasulah." Aku ini cinta kepada Allah dan aku sungguh cinta kepada Rasul Allah, utusan Allah. Mendengarkan itu maka Nabi berkata kepada sahabat itu, "Anta ma'aman ahbab." Tahukah engkau kelak engkau di akhirat akan berada, dikumpulkan, didekatkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan setiap di antara kita didekatkan surganya dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, di bab sebelumnya mungkin di flyer ada salah ketik bab 28, karena hari ini kita masuk bab 29 dan 30. Di flyer tertulis sepertinya bab 28. Bab 28 alhamdulillah sudah kita bahas. Bab maja'a fi qauli Rasulillah, bab tentang ucapan doa Rasulullah sebelum makan dan minum. Ini sudah selesai kita bahas. Dan di antara ibroh, pelajaran, tazkirah yang bisa kita petik dari bab sebelumnya adalah bagaimana di momen hari raya seperti ini dan ketika kita makan bersama, jika salah seorang di antara kita, anak, cucu, sahabat yang tidak membaca basmalah, ternyata itu akan mengurangi keberkahan makanan yang kita makan. Sebagaimana sahabat Rasulullah suatu saat, yaitu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yang ketika suatu saat makan bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya lalu mendapati seakan-akan makanan yang mereka makan, di awal mereka makan terasa betul keberkahannya. Lalu kemudian tiba-tiba keberkahan itu terasa berkurang dan terus berkurang. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepertinya keberkahan makanan di awal sangatlah terasa, namun kemudian keberkahan itu sepertinya menghilang dan semakin berkurang." Maka Nabi menjawab, "Wahai sahabatku, tahukah engkau penyebabnya? Bahwa di awal kita makan semua di antara kita membaca bismillah, sampai datanglah salah seorang di antara kita yang ikut nimbrung makan tidak baca bismillah, ternyata itu menjadi sebab kurangnya dan hilangnya keberkahan makanan yang kita makan." Ini menjadi pelajaran penting bagi kita ketika makan bersama keluarga dengan anak-anak, mengingatkan setiap di antara kita agar tidak ada di antara kita yang makan bersama ini yang tidak membaca basmalah. Karena ketika ada salah seorang di antara kita yang makan bersama lalu tidak membaca bismillah, maka syaitan akan menggunakan tangan orang yang tidak membaca basmalah untuk ikut turut makan bersama dengan kita. Ini sudah selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini insya Allah kita akan berusaha menyelesaikan 2 bab dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 29 yaitu bab maja'a fi qadhi Rasulillah, bab tentang gelas atau tempat minum yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tahukah kita seperti apa gelas yang biasa digunakan Rasulullah ketika minum? Bandingkan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita. Gelas-gelas yang begitu banyak di rumah kita dengan berbagai bentuk ukurannya. Kita akan mengetahui insya Allah seperti apa gelas Rasulullah. Dan di antara sahabat, siapakah yang kemudian mewarisi atau mendapatkan hadiah gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat ini betul-betul menyimpan gelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan gelas Umar Makkah, ini bukan gelas Uda Syafar, ini gelas yang pernah diminum
yang pernah digunakan minum manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, yaitu gelas Rasulullah atau tempat minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah tempat minum yang saat ini ada di beberapa museum itu adalah gelas tempat minum Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita juga tidak punya dalil bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa gelas ini secara sanad betul-betul adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan mendengarkan seperti apa gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu insya Allah di bab ke-30 kita akan membahas tentang bab maja'a fi fakihati Rasulillah. Bab tentang buah-buahan yang biasa dimakan Rasulullah dan seperti apa Rasulullah memakan buah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita ketika memakan buah. Bagaimana sebaiknya agar buah yang kita makan ini betul-betul bermanfaat bagi tubuh kesehatan kita semuanya. Kita mulai jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Bab ma jaa fi qadhi Rasulillah. Al-qadhu yang jamaknya adalah aqdah adalah tempat yang biasa digunakan untuk minum. Tempat minum khususnya tempat minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya Rasulullah minum air dengan tempat minum atau gelas tersebut sebagaimana minuman-minuman yang lain yang akan kita dengarkan insya Allah. Dengan gelas tempat minum tersebut, siapakah sahabat yang mendapatkan hadiah yang menyimpan gelas tempat minum Rasulullah? Walau bisa jadi bukan cuma ini tempat minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi ada sahabat-sahabat lain yang kemudian memiliki tempat minum atau gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada di bab ini ada dua hadis yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang pertama dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani adalah seorang tabi'i min a'immatit tabi'in, di antara ulama tabi'in. Thabit Al-Bunani sangat dekat dengan sahabat Anas ibn Malik, bahkan sampai suatu saat karena Thabit Al-Bunani tahu betul bagaimana Anas ibn Malik di antara orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di antara tabi'in yang paling banyak menanyakan tentang Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, tabiat Rasulullah, bagaimana sahabat mencintai Rasulullah adalah Thabit Al-Bunani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ia pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib lalu menanyakan, "Ya Ali, hal kuntum tuhibbuna an-nabi? Wa kaifa kuntum tuhibbuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam?" Thabit Al-Bunani pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu bertanya, "Ya Ali, apakah betul kalian dulu sahabat mencintai Rasulullah, dan gambarkan kepadaku seperti apa kalian para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ali bin Abi Thalib pada menjawab, "Wallah, demi Allah, kunna nuhibbu Rasulullah." Sungguh kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa cinta kami? Asyadda min hubbina li abaina wa ummahatina wa abnaina. Kecintaan kami kepada Nabi melebihi, kata Ali bin Abi Thalib, kepada kecintaan kami kepada orang tua kami, melebihi kecintaan kami kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, dan anak-anak kami. Bahkan gambaran kecintaan sahabat, ketika di antara mereka ada yang kehausan, ada yang haus, maka mereka lebih ingin bertemu dengan Nabi ketimbang menemukan air segar untuk menghilangkan dahaga mereka. Thabit Al-Bunani meriwayatkan di hadis pertama ini, qal akhraja ilaina Anas ibn Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadid. Thabit Al-Bunani berkata, sebagaimana beliau ini pernah berkata kepada Anas, meminta sesuatu yang aneh kepada Anas. Apa itu? Thabit Al-Bunani rahimahullah pernah berkata kepada Anas, "Ya Anas, a'tini ainayk allati ra'aita bihima ar-rasul." Wahai Anas, maukah engkau memberikan kepadaku kedua bola matamu? Coba lihat permintaannya. Maukah engkau memberikan kepadaku kedua bola matamu? Karena aku tahu di antara mata yang paling sering memandang wajah Rasulullah adalah matamu, hai Anas.
Nah, di hadis ini kata Thabit Al-Bunani, akhraja ilaina Anas ibn Malik. Suatu hari Anas ibn Malik mengeluarkan kepada kami para tabi'in yang datang ke rumahnya atau yang ditemui Anas saat itu, qadaha khasyabin, tempat minum yang terbuat dari kayu ghalidhan, keras. Anas ibn Malik mengeluarkan kepada kami sebuah gelas atau tempat minum yang terbuat dari kayu, terbuat dari kayu yang keras, yang keras, mudabbaban bihadid, yang sudah diikat atau disatukan dengan besi. Artinya bahwa kayu yang kemudian disatukan dengan besi, diikat dengan besi sampai membentuk tempat air minum atau gelas. Faqala ya Thabit. Lalu kemudian ketika Anas mengeluarkan tempat minum tersebut yang terbuat dari kayu yang keras, Anas ibn yang dikelilingi atau disatukan dengan besi, mudabbaban bihadid, maka Anas berkata, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadhu Rasulillah. Wahai Thabit, tahukah engkau gelas yang saya keluarkan kepada kalian ini atau tempat minum yang saya perlihatkan kepada kalian ini, hadza, ini adalah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah. Dari hadis pertama ini di bab tentang tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Satu, bentuk gelas yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum adalah gelas atau tempat minum terbuat dari khasyab, kayu. Yang kemudian kayu itu adalah kayu yang keras yang sudah disatukan, diikat dengan besi. Ini juga memberikan kita pelajaran kedua, bagaimana zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dunia mengemis untuk dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal jika Rasulullah ingin lebih, Allah telah memudahkan segala sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat bagaimana Nabi di penghujung hidupnya ketika didatangi malaikat maut, lalu kemudian malaikat maut berkata, ya Rasulullah, ketika malaikat maut bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam. Lalu kata malaikat maut, ya Rasulullah, innallah amarani an ukhayyiraka. Wahai Muhammad, Tuhanmu, pencipta langit dan bumi, memerintahkan kepadaku memberimu dua pilihan. Satu, ya Muhammad, engkau dipanjangkan umurmu oleh Allah dan diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini. Atau yang kedua, ar-rafiqul a'la, tempat yang tinggi di sisi Tuhanmu. Apa yang dipilih Rasulullah? Yang dipilih Rasul yang kedua, ar-rafiqul a'la, tempat yang tinggi di sisi Rabbnya, di sisi Allah, Rabbus samawati wal ard. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, selain bahwa ini menunjukkan bentuk gelas tempat minum yang biasa dipakai Rasulullah, ini juga menunjukkan kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau jika ingin lebih, Rasulullah bisa memiliki dunia dan isinya. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ada kebanggaan tersendiri oleh sahabat ketika mereka memiliki sesuatu yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bangga? Seandainya di rumah saya atau di rumah Uda Syafar ada sesuatu yang pernah dimiliki Rasulullah, pernah melekat dengan tubuh Rasulullah, demi Allah, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik bagi kita dari dunia dan isinya ini. Anas ibn Malik di antara sahabat, Allahu Akbar, yang memiliki keberuntungan memiliki hadiah atau mendapatkan beberapa benda yang pernah dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang pernah ikut kajian Syama'il, mengikuti dari awal, beberapa kisah pernah saya sampaikan, atau di bab sebelumnya kita juga sudah pernah menceritakan beberapa benda milik atau barang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu kemudian disimpan, dibanggakan oleh sahabat-sahabatnya. Ibunda Anas ibn Malik ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, lalu kemudian Rasulullah meminum dari tempat air yang tergantung, yang terbuat dari kulit.
Dan ketika Nabi meminum dari tempat air tersebut yang terbuat dari kulit, Ibunda Anas ibn Malik, Ummu Sulaim, Rumaisa radhiyallahu anha, Ar-Rumaisa radhiyallahu anha, Ummu Sulaim kemudian segera menggunting menggunting mulut dari tempat minum tersebut. Ketika ia ditanya, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah minum di tempat air ini. Adapun Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, jamaah rahmatullah, selain tempat minum ini, maka di antara barang milik Rasulullah yang dimiliki atau dihadiahkan kepada sahabatnya Anas ibn Malik adalah na'lu Rasulillah, sendal yang biasa dipakai oleh Nabi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika Anas ibn Malik juga mengeluarkan sebuah sendal. Lalu ditanya, ya Anas, ini sendal milik siapa? Lalu Anas bin Malik menjawab, hadza na'lu Rasulillah. Ini adalah sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas ibn Malik juga menyimpan beberapa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat-sahabat lain juga memiliki hadiah atau benda yang mereka dapatkan hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mendapatkan rida, syal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hadiah tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Unais radhiyallahu an, yang Nabi berkata kepadanya, khudh asai wa tawakka 'alaiha, wahai Abdullah bin Unais, ambillah tongkatku ini sebagai hadiah, gunakan tongkat ini, a'rifuka biha fil jannah. Dengan tongkat ini aku akan mengenalimu kelak di surga. Sehingga sahabat ini sampai menjelang wafatnya ia mewasiatkan agar ketika ia meninggal ia dikubur dengan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah berkata kepadanya, a'rifuka biha fil jannah. Aku mengenalimu dengan tongkat ini kelak di surga. Hadis kedua, dan ini adalah hadis terakhir di bab tentang tempat minum atau gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Sabit Al-Bunani dari Anas ibn Malik qala laqad saqaitu Rasulullah bihadzal qad'i asy-syaraba kullah al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-labana. Kata Sabit Al-Bunani meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata, laqad saqaitu Rasulullah, aku telah memberi minum Rasulullah dengan bihadzal qad'i, dengan gelas ini semua minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kata Anas bin Malik, aku pernah memberi minum Rasulullah bihadzal qad'i, dengan tempat minum ini. Seperti apa tempat minum Rasulullah? Terbuat dari kayu yang keras yang disatukan, diikat dengan besi. Kata Anas, aku pernah memberi minum Rasulullah dengan tempat minum ini, dengan gelas ini, semua bentuk minuman. Baik itu air, Rasulullah meminum air dengan gelas ini, baik itu an-nabidh. Ini mungkin yang di kalangan sebagian di antara kita masih asing. Ini apa Ustaz an-nabidh? Dengan gelas tersebut, dengan tempat minum tersebut, Anas bin Malik memberi minum Rasulullah air putih, sebagaimana Anas ibn Malik radhiyallahu an dengan gelas tersebut, tempat air minum tersebut, memberi minum Rasulullah an-nabidh. Apa itu nabidh? Jamaah rahmatullah, an-nabidh adalah minuman yang terbuat dari rendaman buah. Baik itu secara umum, ya, nabidh itu adalah rendaman buah, minuman yang terbuat dari rendaman buah. Tetapi kemudian secara khusus yang dimaksud dalam hadis ini adalah rendaman kurma. Dan ini biasa diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nabidh. Sebagaimana di riwayat lain disebutkan, bagaimana sahabat menceritakan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direndamkan untuknya kurma di malam Kamis, maka akan diminum di hari Kamisnya. Jadi biasanya direndam di malam hari dan keesokannya akan diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut penelitian kesehatan bahwa nabidh ini juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Silakan dicoba di rumah rendaman kurma yang disebut dengan nabidh. Dan ini biasa diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah hadis yang kedua dalam bab Maja'a fi qadhi Rasulillah, tempat minum atau gelas minum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Anas ibn Malik mengatakan, aku telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tempat minum ini, dengan gelas ini, air putih. Yang kedua an-nabidh, yang ketiga al-asal, madu. Ini juga biasa senantiasa diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan bagaimana madu memiliki syifa, penyembuh. Air Zam-Zam, madu, habbatus sauda, ini adalah penyembuh di antara obat yang menyembuhkan banyak penyakit. Yang keempat kata Anas bin Malik, sebagaimana dengan gelas ini aku juga memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air susu. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis kedua ini. Yang pertama, hadis kedua ini menguatkan bentuk jenis gelas yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, yaitu tempat minum Rasulullah. Gelas Rasulullah terbuat dari kayu yang keras yang disatukan, diikat dengan besi. Yang kedua, jamaah rahmatullah, ini menguatkan bagaimana kemudian sahabat, di antara sahabat ada yang mewarisi, ada yang mendapatkan menyimpan barang yang dihadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, di antaranya adalah Anas ibn Malik. Kalau ada bertanya, Anas ibn Malik kenapa memiliki banyak benda barang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahmatullah, jangan lupa bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah pernah kita jelaskan, ketika Nabi hijrah ke Madinah yang saat itu masih bernama kota Yathrib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinanti-nanti oleh orang Yathrib, ketika datang ke Madinah yang disambut oleh orang Yathrib, mereka keluar di luar kota Madinah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Lalu kemudian orang-orang Madinah berlomba-lomba memberikan hadiah terbaik yang mereka miliki. Ada yang menghadiahkan pohon kurmanya kepada Nabi, ada yang menghadiahkan rumahnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara penduduk kota Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, ada seorang wanita, seorang janda yang sudah ditinggal mati suaminya, yang tidak memiliki harta terbaik kecuali putranya yang saat itu kira-kira masih berumur kurang lebih 10 tahun. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ar-Rumaisa ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, penduduk Madinah berlomba-lomba memberikan harta terbaik mereka, dan sungguh aku tidak memiliki harta terbaik illa unaisu hadza, kecuali permata hatiku si kecilku Anas. Ya Rasulullah, ambillah ia jadi pelayanmu. Ya Rasulullah, doakan kebaikan dan keberkahan untuk anakku." Dan di saat itu Nabi mendoakan kebaikan, keberkahan kepada Anas. Allahumma aktsir malahu wa ilmahu wa waladahu. Ya Allah, berkahi, perbanyak ilmu, harta dan keturunan anak ini. Maka jangan heran jika kemudian mendapatkan keberkahan dari sahabat Anas bin Malik, ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat Anas bin Malik. Dan semenjak itu sampai wafatnya Rasulullah di Madinah, 10 tahun Anas ibn Malik radhiyallahu an menjadi pelayan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebab kenapa sahabat Anas ibn Malik memiliki beberapa barang yang dihadiahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, di antaranya selain sendal, kemudian tempat minum atau gelas yang biasa diminum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bangganya Anas bin Malik mengatakan, "Saqaitu Rasulullah, sungguh aku telah memberi minum Rasulullah minuman, seluruh jenis bentuk minuman dengan gelas ini, baik itu air, nabidh, madu, ataupun kemudian susu." Dengan demikian jamaah rahmatullah, kita alhamdulillah sudah selesai dari bab ke-29 tentang gelas minum, tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab ke-30. Bab maja'a fi fakihati Rasulillah. Bab tentang buah-buahan yang biasa dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah Nabi biasa makan buah? Ya, Rasulullah biasa makan buah. Buah apa saja yang biasa dimakan oleh Nabi? Ini akan kita dengarkan insya Allah di bab ke-30. Ada beberapa riwayat yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi di bab tentang buah-buah yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyebutkan atau membaca beberapa riwayat hadis-hadis tentang buah-buah yang biasa dimakan oleh Rasulullah, jemaah rahmat Allah, akhwat al-iman, a'azzanallah wa iyyakum ajmain, di antara karunia Allah bagi kita hamba-hambanya umat manusia, ketika Allah merezekikan mengkaruniakan kepada kita buah-buahan. Bahkan di antara nikmat surga yang diceritakan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa di antara nikmat karunia, nikmat surga yang Allah berikan kepada ahlul jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana di surga ada buah-buah. Allahu Akbar. Di antara buah-buahan yang disebutkan di surga sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Bahwa di dalam surga ada fakihah, ada buah-buah. Walau jangan bayangkan buah kurma yang kita makan di surga, seperti itu pula buah kurma yang kita makan, buah kurma yang ada di dunia ini seperti itu buah kurma yang ada di surga. Yang sama hanya makna, yang sama hanya namanya. Adapun pohonnya akan berbeda, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada orang nanti di surga, pohon kurmanya, satu pohon kurma miliknya, dilalui dahannya, dilalui setelah perjalanan puluhan tahun. Allahu Akbar. Itu baru pohon kurmanya. Dahannya dilalui setelah perjalanan puluhan tahun. Bagaimana dengan buahnya? Sehingga yang sama kata ulama, itu cuma namanya. Taste, rasanya akan berbeda, bentuknya, besarnya juga akan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahmat Allah, bahkan di antara doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Makkah, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri Makkah ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikan, karuniakan kepada penduduk negeri Makkah as-samarat, buah-buah. Siapapun yang pernah haji, siapapun yang pernah umrah akan mendapati bagaimana di Mekah, Masya Allah, buah-buah yang melimpah. Jangan heran, ini doa, keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Nabi Muhammad telah mendoakan kota Madinah 2 kali lipat keberkahan yang didoakan Nabi Ibrahim terhadap kota Makkah. Ini sebagai muqaddimah, dan semoga Allah senantiasa terus mengkaruniakan kepada kita buah-buah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan riwayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang buah apa saja yang biasa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari sahabat Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kissa'a birrutabi. Dari Abdullah bin Ja'far berkata, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan kissa. Apa itu kissa? Kissa ini sejenis timun, ya, khiyar, sejenis khiyar atau timun. Anggaplah kita sebut seperti ya'kul kissa, Rasulullah makan timun, ya. Karena kisah ini sebagaimana disebutkan ulama sejenis khiyar atau timun. Ya'kul kisah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memakan kisah timun dengan rutab atau kurma yang masih muda. Allahu Akbar. Ini ternyata di antara buah yang biasa dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi makan rutab, kurma, atau khususnya kurma muda, Nabi akan memakan bersama kurma muda tersebut atau dengan rutab tersebut timun. Biasanya kalau kita biasa bertamu ke rumah Arab, ini biasa kita temukan ada timun yang disiapkan, juga mereka juga biasa menyiapkan kurma. Karena ternyata memang Rasulullah SAW di antara kebiasaannya ketika Nabi makan rutab, kurma, khususnya kurma muda, maka Nabi akan memakan bersamanya atau memasangkannya dengan kisah atau sejenis timun. Apa
Apa rahasia kenapa Nabi kalau makan rotab itu juga makan timun bersamanya? Kita akan jelaskan insya Allah setelah hadis kedua. Hadis kedua dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Ibunda Aisyah Umairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulul bitikh birrutab, memakan semangka. Bitikh itu semangka, memakan semangka dengan rutab. Allahu akbar. Coba perhatikan. Nabi dari hadis Abdullah bin Ja'far ketika makan rutab kurma muda itu memakan bersamanya timun atau memasangkannya dengan timun. Atau hadis kedua dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan semangka dengan rutab kurma muda. Hadis ketiga dari Anas ibn Malik, raaitu Rasulullah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'. Kalau ini dalilnya hadisnya jelas. Yajma' menggabungkan bainal khirbizi war rutab. Nabi Muhammad menggabungkan antara khirbiz itu semacam melon yang berwarna kuning. Semacam Rasulullah SAW yajma' menggabungkan khirbiz melon dengan rutab kurma muda. Allahu akbar. Perhatikan baik-baik. Kurma, hadis pertama Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, kurma digabungkan dengan timun. Hadis kedua dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi menggabungkan antara rutab kurma muda dengan semangka bitih. Yang ketiga dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara al-khirbiz sejenis melon dengan rutab kurma muda. Hikmahnya di antara yang dijelaskan ulama, karena di riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan buah, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, naksiru harra hadza bibardi hadza. Kata Nabi ketika memakan buah, kita menghilangkan, mengurangi panasnya buah ini dengan dinginnya buah ini. Sebagaimana di riwayat lain Rasul mengatakan naksiru barda hadza biharri hadza. Sebagaimana kata Nabi, kita mengurangi dinginnya buah ini dengan panasnya buah ini. Maksudnya apa? Beberapa buah ternyata Allahu akbar, setelah penelitian ulama, beberapa buah itu sifatnya, jenisnya adalah buah yang panas. Dan beberapa buah ternyata itu sifatnya dingin. Jadi ada buah sifatnya panas, ada buah yang sifatnya dingin. Anjuran medis adalah tidak dianjurkan memperbanyak buah yang panas di waktu yang bersamaan. Kalau di beberapa daerah ada yang melarang memakan durian dengan nanas di waktu yang bersamaan. Bahkan di beberapa daerah, termasuk di tempat kami di Sulawesi, kalau ada wanita hamil maka biasanya dilarang memakan durian, nanas dengan nangka di waktu bersamaan. Ternyata Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan buah-buah yang dilarang dimakan bersamaan ini adalah buah yang memang memiliki sifat panas, yang itu ketika berlebihan di tubuh kita, wallahu a'lam bishawab, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, ketika makan buah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana menyeimbangkan buah yang kita makan. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika makan rutab kurma muda yang memiliki sifat panas, kata ulama, rutab itu kurma muda itu memiliki sifat panas, sehingga bagi orang yang baru sembuh atau pemulihan tidak dianjurkan memakan rutab dalam jumlah banyak. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an datang ke rumah Ummu Sulaim, ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu an. Lalu kemudian dijamu dengan rutab. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memakan dari rutab, sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga makan dari rutab, sehingga Nabi berkata kepadanya, ya Ali, engkau ini baru saja sembuh. Engkau ini baru saja pulih dari sakit. Jangan makan banyak dari sini, makanlah dari bubur ini. Rasulullah SAW kemudian memberikan bubur kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu mengatakan, ini cocok untuk dirimu hai Ali bin Abi Thalib.
Ternyata sebabnya rahasianya adalah rutab, kurma muda itu memiliki sifat panas. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika makan rutab, kurma muda, beliau akan menggabungkannya dengan timun atau kurma muda dengan semangka, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, atau Nabi akan menggabungkan rutab dengan al-khirbiz atau semacam melon. Kita lanjut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya an Aisyah, hadis keempat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha birrutabi. Hadis ini menguatkan 3 hadis sebelumnya, bagaimana Nabi ketika makan buah menggabungkan, menyeimbangkan antara buah yang bersifat dingin dan buah yang bersifat panas. Sehingga Nabi, kata Ibunda Aisyah dalam riwayat ini, bahwasanya Nabi Muhammad memakan bittih, semangka dengan rutab. Alasannya semangka adalah buah yang bersifat dingin, sementara rutab sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah buah yang bersifat panas. Kita lanjut, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tersisa 3 hadis dari bab ini. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nas إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمرة. Allahu Akbar. Hadis ini unik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di antara faedahnya selain menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara buah-buah yang biasa dimakan oleh Nabi, hadis ini juga menjelaskan keutamaan kota Madinah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana nas, bahwasanya manusia, sahabat-sahabat Rasulullah, jika mereka memetik buah pertama dari kebun mereka, jika sahabat Rasulullah memetik buah pertama dari pohon-pohon mereka. Jadi kalau mereka nanam kurma, lalu kemudian itu adalah buah pertama dari pohon kurma tersebut, tahukah kita bahwa sahabat itu tidak memakan buah pertama dari pohon yang mereka miliki? Mereka akan menghadiahkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana perhatian, kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah. Buah pertama yang mereka miliki. Jadi kalau mereka panen, kalau di kita mungkin mangga, buah mangga pertama, atau kemudian ada yang punya anggur, buah anggur pertama, ada yang punya buah tin pertama. Nah, sahabat-sahabat Nabi sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kana nas, bahwasanya sahabat Nabi Muhammad kalau mereka memiliki buah pertama dari pohon mereka atau kebun mereka, maka ja'u bihi ila Rasulillah. Mereka akan membawa buah-buah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah buah pertama dari pohon kami, ini adalah buah pertama dari kebun kami dan kami hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Nabi jika kemudian sudah dihadiahkan akan diambil buah tersebut, dan kebiasaan Nabi Muhammad, beliau akan mendoakan keberkahan. Allahumma barik lana fi simarina, ya Allah, berkahi buah-buah kami. Wa barik lana fi madinatina, ya Allah, berkahi Madinah kota kami. Wa barik lana fi sa'ina, berkahi pada takaran-takaran kami. Wa fi muddina, dan mud kami. Allahumma, ya Allah, Tuhan kami, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, abduka, hambamu, wa khaliluka, kekasihmu, wa nabiyuka, dan nabimu, wa inni, dan sesungguhnya aku, abduka, aku pun adalah hambamu, wa nabiyuka, dan aku adalah nabimu, wa innahu da'aka li Makkah, dan Ibrahim sungguh telah meminta kepadamu, berdoa kepadamu untuk Makkah, yang diabadikan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim mendoakan keamanan, rasa aman untuk negeri Makkah. Maka siapapun yang datang ke Makkah, Allahu Akbar, yang menjadi ciri khas kota Makkah adalah ketika kita masuk ke kota Makkah akan terasa betul rasa aman ketika ada di Makkah. Lalu kemudian di antara doa Nabi Ibrahim untuk kota Makkah adalah warzuq
ahlahu minas samarat. Bagaimana kemudian agar Allah mengkaruniakan merezekikan buah-buah untuk penduduk negeri Makkah yang beriman di antara mereka. Dan ketika kita datang ke Makkah, Allahu Akbar, hampir semua buah itu ada di kota Makkah. Bahkan harganya itu sangat murah. Saya masih ingat betul, lupa 2017 atau 2016 ketika direzekikan Allah bisa haji, di tenda-tenda di Mina, buah palem itu 1 kilonya sekitar 21.000, ya sekitar 21.000 atau 24.000. Itu 1 kilonya. Jangan tanya harganya kalau sudah di Jakarta. Buah palem 1 kilo itu bisa sampai ratusan ribu. Keberkahan doa Nabi Ibrahim untuk negeri Makkah agar Allah melimpahkan buah-buahan di negeri Makkah. Tapi jangan lupa selanjutnya, wa inni ad'uka, kata Nabi, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, lil Madinah, untuk kota Madinah, bimithli ma da'aka, seperti yang didoakan Ibrahim kepadamu untuk Makkah, wa mislahu ma'ahu, dan 2 kali lipatnya. Allahu Akbar. Dari sini ulama berbeda pendapat yang mana lebih mulia, kota Makkah atau kota Madinah. Ya, ada yang mengatakan kota Makkah lebih mulia karena di Makkah itu ada Ka'bah. Namun kemudian sebagian ulama mengatakan tidak, kota Madinah itu jauh lebih mulia. Kalau di Makkah itu ada Ka'bah, ketahuilah di Madinah ada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jasad Rasulullah lebih mulia daripada Ka'bah. Saya ulangi, jasad Rasulullah lebih mulia dari Ka'bah. Ada yang mengatakan, atau kota Madinah Masjidil Haram, sekali sholat di sana 100.000 kali sholat. Itu dari sisi sholatnya di masjidnya. Tapi kalau bicara masalah kota, sebagian orang mengatakan kota Madinah lebih mulia. Kan kota Makkah pernah didoakan Nabi Ibrahim. Jangan lupa doa kota Madinah didoakan oleh Rasulullah SAW 2 kali lipat sebagaimana didoakan Nabi untuk kota Madinah. Dan siapapun yang pernah berada di kota Rasul, kota Madinah, dan semoga Allah segerakan kita kembali berkunjung ke sana, akan terasa keberkahan doa baginda Rasulullah untuk Madinah Al-Munawwarah. Thumma yad'u. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah mendoakan kota Madinah, maka kemudian Rasulullah mencari anak yang paling kecil. Thumma yad'u asghara walidin yarahu. Rasul akan memanggil anak yang paling kecil yang dilihatnya. Buah yang dihadiahkan sahabat yang merupakan buah pertama yang mereka petik dari kebun mereka atau dari pohon mereka, buah itu akan dihadiahkan Nabi kepada anak-anak kecil. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, mengingat waktu yang sangat terbatas, hadis ini memberikan kita beberapa faedah. Satu, kecintaan, perhatian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan mengkaji syama'ilun Nabi, Allah juga semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi, jamaah rahmat Allah, tidaklah sahabat Rasulullah memetik buah yang pertama kali muncul, tumbuh, berbuah dari pohon mereka, kebun mereka, kecuali itu akan dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua, jamaah rahmat Allah, keutamaan kota Madinah Al-Munawwarah, bahwa kota Madinah Al-Munawwarah didoakan oleh baginda Rasulullah 2 kali lipat doa keberkahan yang didoakan Ibrahim Khalilur Rahman untuk kota Makkah. Yang ketiga, di antara faedahnya adalah perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil. Perhatian Nabi kepada anak-anak kecil, bagaimana menumbuhkan kecintaan dalam diri mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah dihadiahkan buah kepadanya, maka Rasulullah akan mencari anak yang paling kecil di antara mereka yang dilihatnya, lalu buah tersebut akan dihadiahkan Nabi kepada anak-anak tersebut. Ada banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada anak-anak, di antaranya hadis sahabat Jabir ibn Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW jika datang ke masjid, jika berangkat ke masjid, tidaklah Rasulullah melewati anak-anak kecil, kecuali Nabi akan mengusap pipi anak-anak tersebut. Sampai sahabat ini Jabir ibn Samurah berkata, famarra biyau, suatu saat Nabi lewat di hadapanku, lalu Rasulullah kemudian mengusap pipiku, fawajadtu anna khaddi, aku dapati ketika aku dewasa, pipiku yang pernah disentuh, diusap oleh tangan mulia Rasulullah lebih indah, lebih glowing, bahasa kekiniannya,
dibanding pipi yang tidak pernah disentuh dan diusap tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelum terakhir jamaah yang dirahmati Allah, An-Rabi dari Ar-Rubai' binti Muawwidh ibn Afra. Dari Rubai' bintu Muawwidh ibn Afra, sahabiah. Ar-Rubai' binti Muawwidh adalah putri dari seorang sahabat yang bernama Muawwidh ibn Afra. Muawwidh ibn Afra ini adalah sahabat Nabi yang ketika terjadi perang Badar umurnya masih sangat muda, sekitar 14-15 tahun. Ar-Rubai' bintu Muawwidh adalah putrinya. Sedikit tentang Muawwidh ibn Afra. Muawwidh ibn Afra memiliki kisah tersendiri di perang Badar. Ya, memiliki kisah tersendiri dengan Nabi di perang Badar. Dan kisah ini diceritakan langsung oleh sahabat Nabi juga, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika ia berada di perang Badar. Lalu kemudian saat itu ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kaum kufar Quraisy. 317 sahabat Nabi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan kufar saat itu. Kata Abdurrahman bin Auf, ketika kami sudah berhadapan-hadapan, tiba-tiba saya dikagetkan dengan 2 anak muda yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri saya. Jadi ada 2 anak muda di samping kiri dan kanan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang membuat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bertambah kaget adalah ketika salah seorang di antara kedua pemuda ini, jadi ada 2 anak muda yang masih belasan tahun umurnya, 15 dengan 14 tahun. Salah satunya bernama Mu'adz, salah satunya bernama Muawwidh, yang di hadis ini. Yang putrinya suatu saat diperintahkan ayahnya membawakan makanan kepada Nabi. Salah satu sahabat bernama Mu'adz, salah satunya bernama Muawwidh, yang ternyata setiap di antara mereka itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Am, dan berusaha supaya pertanyaannya itu tidak didengar sahabat yang lain, temannya yang lain. Apa pertanyaannya? Kedua anak muda ini, Mu'adz dan Muawwidh ibn Afra, ternyata bertanya kepada Abdurrahman bin Auf ketika sebelum peperangan di Badar, ya Am, wahai paman, arini aina Aba Jahal. Tolong tunjukkan dari pasukan kaum kafir Quraisy yang mana yang dibilang Abu Jahal. Karena mereka ini adalah kaum Ansor. Sebelumnya belum pernah melihat yang mana yang namanya Abu Jahal itu, Fir'aunnya umat ini. Sehingga kedua pemuda ini bertanya, ya Am, wahai paman, arini aina Aba Jahal. Dari semua pasukan kafir Quraisy, yang mana yang dibilang Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, ini yang membuat saya kaget. Sehingga saya bertanya kepada kedua anak muda tersebut, masya'alukuma, buat apa kalian mencari Abu Jahal? Apa yang kalian inginkan? Lalu salah satu di antara mereka berkata, wallahi ya Am, demi Allah wahai paman, tidaklah bayanganku la yufariqu sawadi sawadau, tidaklah bayanganku meninggalkan bayangannya sampai salah satu di antara kami terbunuh di medan perang ini. Allahu Akbar. Dan betul jemaah yang dirahmati Allah, di perang Badar, walau yang membunuh Abu Jahal itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika dia sudah terjatuh, tetapi yang melumpuhkan Abu Jahal adalah 2 pemuda. Satu Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh, yang kedua adalah Muawwidh ibn Afra. Yang di sini di hadis ini putrinya berkata, An-Rubai' binti Muawwidh ibn Afra, qalat, dia berkata, ba'athani Muawwidh ibn Afra, aku diutus oleh ayahku Muawwidh ibn Afra biqina'in min rutab, dengan satu nampan rutab, kurma muda, wa alaihi ajrin min kissa'i zughbin, yang di atas aku diperintahkan oleh ayahku membawa satu tempat semacam nampan, isinya adalah rutab, yang di atasnya ada timun yang sudah dipotong kecil-kecil. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kissa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah senang memakan timun. Fa ataituhu bihi, maka aku pun membawakan makanan tersebut. Wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain, dan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sedang memegang perhiasan yang dihadiahkan kepadanya. Famala yadahu minha fa'atanihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memenuhi genggamannya dengan perhiasan tersebut. Lalu Nabi, setelah aku berikan hadiah kepadanya, Nabi memberikan perhiasan kepadaku. Allahu akbar. Jamaah rahmatul Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Satu, ini menegaskan di antara buah atau cara Nabi memakan buah. Di antara buah yang biasa dimakan Nabi adalah kisah, timun, dan juga rutab, kurma muda. Dan Nabi biasanya akan menggabungkan memakan rutab dengan timun, atau rutab dengan semangka, rutab dengan melon. Sebabnya sudah kita jelaskan, rutab sifatnya buah, ada buah yang sifatnya panas, sementara timun, semangka, melon adalah buah yang sifatnya dingin. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita petik, kebiasaan para sahabat, dan ini menunjukkan perhatian, kecintaan sahabat kepada Nabi. Di antara kebiasaan kecintaan sahabat, kebiasaan dan ini bukti kecintaan, perhatian dan kecintaan sahabat kepada Nabi adalah mereka senantiasa mengirim makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di antara kebiasaan orang-orang terdahulu, para salaf, ya, mereka berbagi makanan dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan tetangga. Dan ini di banyak daerah juga menjadi tradisi yang saat ini, jamaah yang terhormat, tradisi ini mulai hilang. Saya masih ingat betul waktu masih kecil, tradisi mengirim makanan, berbagi makanan itu sangat kuat di kampung kami. Nah, jadi kalau masih kecil dulu, ingat disuruh ibu kemudian bawa makanan di paman, di rumah bibi, rumah tetangga. Dan biasanya tetangga kalau kemudian kita bawa makan, itu juga nanti tempat makanan kita tidak akan kosong, akan diisi oleh makanan tetangga. Sayangnya jamaah yang dirahmati Allah, di antara sebab kenapa kemudian ukhuwah kita menjadi renggang saat ini, salah satu tradisi sunnah kebiasaan Nabi hilang di tengah-tengah kita. Apa itu? Berbagi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu. Berbagilah kalian hadiah, maka itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Jangan tanya bagaimana persatuan dulu, persatuan kaum muslimin, kekeluargaan dulu dengan dibandingkan dengan sekarang, karena ada satu tradisi yang mungkin hilang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tradisi sunnah Nabi ini juga bisa kita hidupkan kembali, berbagi hadiah dan berbagi makanan. Yang keempat, faedah terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada anak-anak. Lagi-lagi bahwa yang datang ini adalah seorang anak kecil perempuan, Rubai bintu Muawidh ibn Afra. Lalu Nabi saat itu sedang mendapatkan hadiah perhiasan. Nabi memenuhi tangannya lalu memberikan perhiasan tersebut, hadiah tersebut kepada seorang sahabiah yang masih kecil saat itu, Ar-Rubai bintu Muawidh ibn Afra. Hadis terakhir dan ini sebagai penutup, Anir Rubai bintu Muawidh ibn Afra qalat ataitu Nabi bi khina min rutabin wa ajrin zukbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan au qalat dhahaban. Hadis yang terakhir ini menguatkan hadis sebelumnya dari Rubawi bintu Muawidh ibn Afra ketika ia diutus ayahnya membawa makanan, satu tempat rutab, di atasnya ada timun yang sudah dipotong-potong. Lalu ia mengatakan Nabi sangat senang dengan timun, lalu kemudian ia hadiahkan makanan tersebut kepada Nabi yang diperintahkan oleh ayahnya. Nabi ketika dihadiahkan makanan, dan saat itu di sisinya ada Nabi saat itu sedang memegang perhiasan, lalu kemudian menghadiahkan beberapa perhiasan kepada sahabiah Ar-Rubai bintu Muawidh ibn Afra, dan kebaikan Nabi ini terus diingat oleh sahabiah Ar-Rubai bintu Muawidh ibn Afra. Bahkan ketika ia sudah tua, ia masih ingat betul tentang hadiah perhiasan yang dihadiahkan Nabi kepadanya saat itu masih remaja atau masih kecil, diutus oleh ayahnya membawa makanan kepada Nabi. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari 2 bab pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan 2 pembahasan hari ini, 2 bab hari ini, bab tentang tempat minum dan gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bab tentang buah-buah yang biasa dimakan Rasulullah, semakin mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan dengan semakin mengenal Rasulullah, Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri saya, diri kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman setiap di antara kita sampai kita mampu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak kita,
melebihi cinta kita kepada pasangan kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Allahumma ya Rahman, tumbuhkan kecintaan dalam diri kami, dalam hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jamaah rahmat Allah, kita tutup dulu majelis ilmunya. Kalau kemudian ada sesi tanya jawab bagi yang mau tetap bersama kita, mudah-mudahan ada faedah yang bisa dipetik. Tapi bagi yang punya hajat, mudah-mudahan Allah telah menyempurnakan pahala majelis ilmu bagi setiap di antara kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr, kebiasaan sahabat Nabi. Jika di antara mereka bertemu, tidaklah mereka berpisah sampai berwasiat, berpesan kepada satu sama lainnya dengan membacakan surah Al-Asr. Sama-sama kita baca surah Al-Asr, dan saya minta kepada host Uda Syafar mengaktifkan mikrofon dan meminta kepada seluruh jamaah sama-sama memperdengarkan kepada setiap saudara kita ada di majelis ini bacaan surah Al-Asr. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat di antara kita, dan Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi. Allah karuniakan, Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Allah berikan kesempatan hidup di atas muka bumi. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahmatullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saling mendoakan, semoga Allah istiqomahkan kita, semoga seperti Allah pertemukan kita di majelis ini, kelak pertemukan kita di taman surga Allah di akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Syafar, silakan. Walau mohon maaf, mungkin lighting sama pencahayaan saat kajian ini mungkin tidak maksimal, mengingat saat ini sedang membersamai anak-anak keluarga di bawah rihlah. Jadi ini keluarga lagi rihlah semuanya di salah satu pantai di Sulawesi Selatan, Pantai Birah. Mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah ke sini bisa nanti silaturahim atau bisa jalan-jalan ke, ya recommended lah. Pasir Putihnya recommended insya Allah. Ini bakal makin lama aja di sana kayaknya ya. Yang di sini rindu nih Ustaz. Awal Juni insya Allah balik ke Jakarta. Awal Juni balik ke Jakarta. Ini lightingnya pakai HP nih, jadi lightingnya pakai HP 2 kiri kanan. Sudah terlihat dengan cukup jelas Ustaz. Wajah Ustaz, sinar dan wajah Ustaz juga cukup menjadi penerang buat ya cahaya. Allah. Silakan Uda Syafar. Jika ada pertanyaan, bismillah kita jawab. Jika tidak ada, ingat mungkin karena sedang safar, jadi kita tutup majelis ini. Yang ingin bertanya bisa kita buka langsung sesi tanya jawab langsung, silakan. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan via chatroom, kalau memungkinkan akan kami bacakan. Agar lebih cepat mungkin bisa lebih interaktif juga, kami langsung buka pertanyaan, tanya jawab langsung ya. Silakan di unmute karena sudah dibuka mic-nya masing-masing. Silakan mungkin dari jamaah atau mungkin pengurus yang akan bertanya. Pertama ya. Kita. Jika tidak ada, mungkin ini faedah terakhir. Di antara pertanyaan yang paling sering Al-Fakir dapati adalah, kan ini sering biasa kita lihat ada yang men-share rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini katanya rambut Nabi. Ini di antara pertanyaan yang paling sering datangnya saya. Apakah betul rambut yang biasa ada di TV, bahkan tidak sedikit kemudian menjual airnya? Jadi ini adalah air rendaman rambut Rasulullah SAW, dijual satu botol 50.000, 100.000. Kalau saya ditanya, maka saya mengatakan saya tawakuf. Tawakuf itu maksudnya tidak punya sikap, tidak ingin membenarkan, karena harus ada bukti. Kalau ini benar, apa buktinya kalau dia adalah rambut Nabi? Dari mana kita bisa tahu bahwa ini bukti bahwa ini adalah rambut Nabi?
dari pemilik ini dari sini, dari pemilik ini ke fulan, nanti ketemu kepada sahabat Nabi siapa gitu. Karena ulama mengatakan bahwa sangat sulit kemungkinan benda milik Nabi itu masih ada sampai hari ini. Kenapa? Satu, mengingat waktu yang sudah sangat jauh. Itu satu. Dua, jamaah dirahmati Allah, kebanyakan sahabat itu membawa mati hadiah yang dihadiahkan Nabi kepada mereka. Yang dihadiahkan tongkat Nabi berwasiat agar tongkat Nabi itu dikuburkan bersamanya. Karena Nabi pernah berkata kepadanya, "A'rifuka biha fil jannah." Dengan tongkat ini aku akan mengenalimu di surga, wa qalilun minal mutawaqqi'in, dan di surga hanya sedikit orang yang pakai tongkat. Ada sahabat Nabi yang mendapatkan baju pakaian atasan Nabi, semacam pakaian umrah, itu yang atasan umrah, pakaian umrah. Ada yang mendapatkan itu, maka mereka berwasiat agar itu dijadikan kain kafan mereka. Agar itu dijadikan kain kafan mereka. Sehingga betul-betul butuh bukti untuk mengatakan bahwa ini adalah milik Rasulullah SAW. Kalau kita tidak yakin, maka sebaiknya tawakuf. Maksudnya tawakuf itu ya sudah, kita tidak membenarkan dan tidak juga mengiyakan, tidak usah ikut-ikutan juga kemudian untuk kemudian berlomba-lomba membeli airnya kalau kita tidak yakin itu. Kecuali kalau memang ada dalil, ada bukti yang memang menunjukkan bahwa itu adalah benda milik Rasulullah, itu adalah ada bukti yang otentik, valid bahwa itu adalah rambut Rasulullah, maka ini boleh kita bertabarruk dengan rambut Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa sahabat itu ketika di antara mereka sakit, mereka akan mendatangi ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka tahu bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki rambut Rasul atau menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya bagaimana rambut Rasulullah ketika dipotong. Sahabat itu akan memperebutkan rambut Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah meludah, sahabat itu kemudian akan berlomba untuk kemudian mengambil ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan ludah saya, ludah kita dengan ludah Nabi. Rasulullah basyarun la kal basyar. Shalawatu rabbi alaihi wasallam. Di antara sahabat ketika kemudian anak mereka sakit, mereka akan mendatangi Ummu Salamah. Lalu ibunda Ummu Salamah akan merendam rambut Rasulullah, lalu kemudian memberikan air rendaman rambut Nabi itu kepada sahabat yang datang, lalu kemudian mereka minum dan sembuh dengan izin Allah. Keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia lain, nah ini tidak ada dalil. Nggak usah juga datang kepada kiai siapa ngambil rambutnya tabarruk. Nah, ini nggak ada dalil kalau bahwa rambutnya itu ini hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan rambut yang ada, ya kita butuh bukti yang nyata valid bahwa apakah itu betul rambut Nabi. Jika tidak, maka sebaiknya kita tawakuf, tidak ikut-ikutan kemudian sampai mengeluarkan puluhan juta atau apa hanya untuk kemudian mau itu rambut Nabi atau bukan, atau kemudian beli sebotol air rendaman yang kalau kemudian kita juga tidak punya bukti kuat kalau itu adalah rambut Nabi. Kira-kira itu adalah faedah terakhir. Mungkin udah Syafar, barakallahu fiik, ini sedang siap-siap balik ke rumah, ini sudah 1 malam di tempat ini insyaallah. Masih bisa pertanyaan, satu pertanyaan langsung dan satu dari chat. Baik, silakan. Kami dulu ke Ustazah Kiki nih yang mau bertanya langsung, nanti setelah itu ada pertanyaan yang izin saya bacakan, Ustaz. Tafadhol. Mangga, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Mbak Kiki. Jadi aku dapat itu air rendamannya, dikasih nggak bayar sih, gratis, karena waktu itu lagi ada acara sama salah satu syarifah keluarga habaib. Nah, rambutnya dipertontonkan, ada beberapa rambut, rambut Siti Aisyah, ada rambut Fatimah gitu ya, dan rambut Rasulullah gitu. Dan ada sertifikatnya Ustadz gitu. Tapi ya Kiki kan nggak ngerti bahasa Arab ya. Jadi Kiki lihat sertifikatnya. Dan ada airnya di rumah masih ada, Kiki belum pakai buat apa-apa karena masih bingung. Jadi apa yang sebaiknya Kiki lakukan dengan air itu Ustadz? Satu, mencari keabsahan sertifikat. Cari tahu lah. Saya juga belum, wallahu a'lam bishawab, saya juga tidak tahu, belum pernah juga ketemu melihat langsung rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatu rabbi alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah yang tidak mempertemukan kita dengan Nabi di dunia menyatukan kita dengan baginda Rasulullah kelak di akhirat. Kata kuncinya bahwa kalau memang ada data, dalil atau bukti yang kuat menunjukkan bahwa itu adalah rambut Nabi, boleh bertabaruk, boleh sekali. Air rendaman rambutnya jelas penuh dengan keberkahan. Shalawatullahi alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kemudian kita ragu-ragu atau kemudian kita tidak tahu atau kemudian diragukan keabsahannya, maka tawakuf itu jauh lebih baik. Tawakuf itu maksudnya ya sudah, kita tidak ikut-ikutan, itu jauh lebih. Tapi sekali lagi kalau ada bukti dalil bahwa ini betul-betul ada rambut Nabi, sangat boleh sekali untuk bertabaruk dengan rambut manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyak, Mbak Kiki, silakan. Lanjut pertanyaan melalui chatroom ini, saya izin bacakan. Ustaz, salah satu minuman Rasulullah adalah nabis. Sebenarnya beliau merendam itu dengan kurma atau kismis. Lalu cara membuatnya yang tepat itu direndam berapa lama? Dan apakah manfaat? Barakallahu fiik. Nabid, ikhwafillah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum adalah rendaman buah, baik itu kemudian dengan kismis atau buah anggur, ya, untuk mendapatkan sari buah tersebut. Terlebih kata ulama, di Arab itu susah menemukan air tawar dulu, jadi susah menemukan air tawar, maka salah satu yang mereka buat adalah nabiz itu untuk menghilangkan keasingan air sehingga mudah mereka minum. Yang pasti bahwa yang dimaksud dengan nabid di sini atau lebih banyak kemudian disiapkan atau diminum nabi dari jenis nabid ini adalah nabid yang terbuat dari rendaman kurma. Secara umum boleh saja dari rendaman buah mana, dan diantara yang sering juga adalah buah anggur, ya, atau kismis. Ya, jadi nabid di sini adalah rendaman buah secara umum, tetapi secara khusus adalah rendaman buah kurma. Berapa lama kemudian direndam tidak disebutkan jamnya berapa jam, akan tetapi biasanya di malam itu sudah mulai, jadi masuk malam mulai direndam oleh Nabi atau Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pelayan Rasul, dan akan diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya. Al-Fakir juga biasa mencontohkan atau biasa mempraktekkan di rumah. Kalau rendam kurma itu biasanya direndam malam, jadi ba'da isya mulai direndam, besoknya ba'da subuh. Biasanya saya kalau bangun subuh pertama kali yang saya minum itu nabis, rendaman nabis. Biasanya saya tambahi lagi dengan jeruk nipis. Jeruk nipis ditambah dengan jeruk nipis untuk menambah rasanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan insyaallah pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Untuk bulan berikutnya insyaallah kita 2 bab atau 1 bab, Ustaz. Karena bab ke-31 itu hanya 2 hadis tentang minuman Rasulullah, dan berikutnya ada 10 hadis tentang cara minum Rasulullah. Cek. Berarti kalau begitu kita ambil 2 bab insyaallah. 2 bab insyaallah. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya, jazakallah khairan kasiran atas kehadiran sahabat-sahabat semua. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita untuk terus mengkaji ilmu syariah, dan insyaallah di setiap hari Jumat pertama setiap bulannya pagi setelah subuh kita akan terus membahas kitab Syamsul Muhammadiyah sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah SAW. Semoga Allah ridhoi apa yang telah kita lakukan, Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari, Allah sanggupkan kita, Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.